Bab 83-85. Hasrat sang mertua. Maaf, mau nanya ruangan Ayunda di mana? Maksudnya lantai berapa, Henry, seperti salah tingkah. Baru kali ini dia menginjak kaki perusahaan. Gila, besar banget perusahaan milik Ayunda, kalau aku menjadi suaminya. Pasti aku selalu dikejar-kejar wanita cantik-cantik. Kerja enak, uang banyak dan gak capek-capek lagi. Maaf, apa Anda sudah membuat perjanjian dengan Bu Ayunda? Tanya resepsionis di perusahaan tersebut. Membuyarkan lamunan Henry. Tidak ada, tapi kami sangat dekat. Jawab Henry. Sial, kenapa harus dijaga sih? Susah juga bertemu dengan Ayunda. Silahkan Anda keluar Pak. Kami tidak bisa mempertemukan Anda dengan Bu Ayunda. Apalagi dengan orang sembarangan seperti Bapak, kami lihat gelagat Bapak sedikit mencurigakan, ucap salah satu resepsionis lainnya. Tolong beritahu namaku Henry. Beritahu dia sekarang, aku yakin dia akan mengizinkan aku masuk dan menemuinya, pinta Henry. Baik, akan kami hubungi dulu. Silahkan menunggu. Resepsionis lainnya langsung menghubungi sekretaris Ayunda. Sedangkan Henry, langsung mengirim pesan kepada Ayunda. Karena telepon tak kunjung diangkat. Aku ada di bawah, aku ingin bertemu Mu Ayunda. Suruh mereka untuk mengizinkan aku menemuimu, atau aku akan memberitahu kalau aku adalah mantan suamimu, Henry, langsung mengirim pesan tersebut. Urusan kita sudah selesai. Untuk apa menemuiku Coba saja kamu berteriak memberitahu siapa kamu di perusahaan ini. Paling orang-orang mengira kamu sudah tidak waras Ayunda. Sial, awas kamu Ayunda. Aku akan menunggumu, geram Henry. Beberapa menit kemudian, Henry, langsung dikeluarkan dari perusahaan oleh Satpam. Betapa nekatnya Henry, masih setia menunggu Ayunda. Saat pulang bekerja, La sudah menunggu di parkiran mobil Ayunda. Karena kemarin ia, juga membuntuti mantan istrinya sampai ke mansion. Tapi sayang, dia gak bisa masuk begitu saja. Berjam-jam Henry, menunggu hingga akhirnya. Ayunda, keluar dari perusahaan dan menuju parkiran mobil. Hai, mantan istriku tersayang, senyum mereka Henry. Astaga, kepala sudah pusing karena masalah pekerjaan. Ditambah sama mantan suami tidak ada tahu malu, batin Ayunda. Untuk apa lagi mas, kamu menemuiku? Sinis Ayunda. Ia begitu terkejut melihat mantan suaminya tiba-tiba muncul di mana-mana. Aku ingin berbicara padamu, hanya sebentar Ayunda. Kata Henry, sedikit memohon. Kenapa dia tahu sih? Aku ada di perusahaan ini. Apa dia sudah mengikuti kemana-mana? Kalau masalah rujuk, aku tidak mau membahas soal itu, kata Ayunda. Benar-benar muak, kalau harus mendengarkan kata rujuk dari mulut penjilat seperti Henry. Ayunda, aku mohon. Berikan aku pekerjaan, kamu kan tahu aku bekerja untuk membayar semua tagihan rumah sakit ibuku. Berikanlah aku pekerjaan, jadi cleaning service di perusahaan kamu juga tidak apa-apa, mohon Henry. Biarlah aku sedikit berusaha. Senyum semerik Henry. Ayunda, mengerutkan keningnya. Mas Henry, mau pekerjaan? Tumben, apa ini akal bulusnya? Aku kerjain kamu Henry, batin Ayunda. Kamu yakin, mau cari kerjaan? Walaupun hanya cleaning service. Delik mata Ayunda. Henry, langsung mengangguk kepala. Iya, apapun itu. Asalkan aku dapat pekerjaan dan gaji. Asik, rencana awal berhasil. Ayunda, langsung mengambil sesuatu di dalam tasnya. Besok datanglah ke alamat ini. Ayunda, memberikan alamat salah satu perusahaan lainnya. Siap-siap kejutan lainnya.
Serius Ayunda, makasih banyak. Besok aku akan datang. Aku janji tidak akan telat, pasti tepat waktu, senyum sumringah Henry. Besok datang saja, ke alamat itu. Hanya menggunakan baju biasa, nanti kamu akan diberikan baju spesial rekan setimmu nanti, ujar Ayunda, ia menyunggingkan senyumnya. Langsung pergi meninggalkan Henry, yang masih berdiri melihat kepergian Ayunda. Kenapa tidak bilang kalau Bibi mau datang ke sini? Kan biar Ayunda pulang lebih awal, ucap Ayunda, yang baru datang. Saat memasuki ruangan tamu di mansion, ia kedatangan Bibi Viana. Aku tahu kamu sibuk, nak. Lagi pula yang Bibi rindukan, Al. Bukan kamu, cengir kuda Bibi Viana. Ayunda hanya tersenyum kecil. Hehehehe, siapa tahu Bibi juga merindukan aku. Apa kamu ada niat untuk menikah lagi, nak? Tanya Bibi Viana, tiba-tiba. Kalau masalah itu, belum kepikiran Bi. Lagian gak ada yang lagi didekati, jawab santai Ayunda. Apa kamu tidak ada rasa dengan kakak iparmu? Kalian cukup lama satu atap tinggal, padahal kalian bukan siapa-siapa. Apa kata orang-orang di luar, nak? Walaupun orang-orang takut menyinggung kalian. Tapi kalian berdua tidak pantas satu atap, apalagi hanya status kakak ipar atau adik ipar. Jelas Bibi Viana. Kalau masalah itu, kami bisa menanganinya Bi, tenang saja, jawab Ayunda. Bibi Viana hanya mendengus panjang. Bibi, harap kalian secepatnya menikah. Menikah. Tapi Bi, aku masih belum kepikiran kalau masalah itu. Rengek Ayunda, ia memegang lengan Bibi Viana. Apa kamu tidak kasihan dengan Al? Dia membutuhkan kasih sayang seorang ayah, walaupun ayah sambung, Bibi Viana mengelus lengan Ayunda. Bibi, lihat Al. Begitu dekat dengan J, pikirkan baik-baik nak. Aku akan menikah suatu hari nanti, kalau ketemu jodohnya lagi, kekeh Ayunda. Terlihat sumringah. Kau selalu saja membuat Bibi kebingungan. Bibi, ini serius nak. Ayunda juga serius Bi. Senyum merekah di wajah Ayunda. Lagi ngobrolin apa ini? Suara tegas J, ia baru saja datang entah di mana. Ini, Bibi mau menjodohkan dengan anak teman Bibi. Walaupun masih lajang, orangnya. Langsung dijawab Bibi Viana, sebelum Ayunda. Lah, Bibi, apa-apa sih? Masa beda cerita, malah ditutupin. Ayunda malah tambah kebingungan. Dijodohkan. Siapa orangnya Bi? Dia harus lulus koleksi aku dulu. Aku tidak mau pria yang sembarangan, sahut J. Bukan urusanmu J, biarkan ini urusan Bibi dan Ayunda. Iya kan nak Ayunda, kedip mata Bibi Viana. Iya Bi, ini masalah kami J. Kamu tidak pantas untuk ikut campur, ketus Ayunda. J, mengerutkan kedua alisnya. Terserah kalian. Ngomong-ngomong, kamu kapan menikah? Usiamu sudah tidak muda lagi J, ucap Bibi Viana. Tenang saja Bi, secepatnya aku akan menikah. Tak perlu khawatir kalau masalah itu, senyum semerik J. Dan aku tidak percaya hal itu J, batin Ayunda. Malam hari, saat di meja makan. Mereka menikmati makan malam bersama. Seperti pasangan suami istri dan memiliki anak satu. Kami yakin, atas penawaran Bibi. Tentang perjodohan dengan anak temannya, J, bertanya lagi kepada Ayunda. Lagian gak salahnya dicoba dulu, siapa tahu cocok, jawab Ayunda, sambil menikmati hidangan di atas meja. Sampai-sampai tak menyayangi Al. Akan aku patahkan lehernya. Tegas J, ia sambil memotong daging di piringnya. Tenang saja, aku bukan anak kecil yang selalu sembarangan memilih, ucap Ayunda, ia juga sambil menyuapkan makanan ke Al. Ayunda, sebenarnya keberatan atas perkataan bibinya tadi siang.
Tapi tak salahnya dia mencoba dulu. Bab 84. Beberapa hari kemudian, aku ingin berbicara padamu, ucap J, yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar Ayunda. Bicaralah, apa ada hal yang penting? Delik mata Ayunda, memandang wajah tampan J. Apa kamu mengenal pria yang dijodohkan Bibi? Apa kamu nyaman bersamanya kemarin? J. Mendekati Ayunda. Yah. Dia teman sekolah dan kuliahku dulu, sudah saling akrab. Keluarganya juga aku kenal, jawab Ayunda. Apa kamu serius? Jika bersamanya, terlihat jelas di wajah J, sedikit cemas. Mungkin. Apalagi keluarganya sangat menyukai Al. Kemarin saja orang tuanya tak mengizinkan kami pulang, beruntung bukan? Jika aku jadi salah satu keluarga baru mereka, kata Ayunda. Bibi Viana sengaja mengajak Ayunda dan Al bertamu di rumah temannya Bibi Viana. Tak menyangka jika yang dijodohkan dengan Ayunda, dia adalah temannya dulu. Bibi Viana tak perlu capek-capek untuk mendekati mereka. Apalagi Ayunda begitu senang karena bertemu dengan teman lama. Selama ini temanya begitu sibuk bahkan lost kontak juga. Aries Tia, yang sering dipanggil Ayunda adalah Tia. Ayunda sering mengolok-olok namanya karena persis nama wanita. Sedangkan Aries hanya menerima apa yang diucapkan Ayunda. Dia seorang polisi yang bertugas sekitar kota. Aries begitu senang bertemu Ayunda. Aries dulu juga menaruh rasa kepada Ayunda. Namun rasa itu pupus saat mengetahui jika sang pujaan menikah. Cek, kalian hanya sebentar bertemu. Tidak tahu lama-lama bakalan kelihatan belangnya. Decak J. Beberapa hari lagi aku dan Al akan pulang ke rumahku sendiri, pinta Ayunda. Ia melirik sekilas ke J. J mengerutkan keningnya. Apa kamu lupa jika aku ada di mansion ini, kamu dan Al harus tetap tinggal bersamaku? Apa kamu lupa dengan ancamanku dulu? J menatap tajam ke arah Ayunda. Ia nampak tak suka dengan permintaan adik iparnya itu. Ayunda hanya menghela nafasnya dengan berat. Kita tidak baik satu atap J, lagi pula kapan kamu pergi? Aku tidak enak dengan Aries, jika kita tinggal bersama hanya status ipar saja. Berharap sang kakak ipar memahami posisinya saat ini. Itu bukan urusannya, kalau dia menerimamu apa adanya. Seharusnya dia memahami segalanya, bantah J. Apa kata keluarganya J? Aku tidak enak. Umurmu sudah tua, apa tidak menikah? Sudah lama kamu melajang, jika kamu menikah akan memiliki anak berapapun kamu mau dan tidak menggangguku dengan Al, ucap Ayunda, dengan tegas. Menikah adalah urusanku Ayunda, kamu tidak berhak mengatur hidupku, mata elang J, menyeringai tajam. Lepaskan tanganku. Pekik Ayunda. Kamu juga tidak ada hak mengatur hidupku J. Aku berhak Ayunda, aku adalah kakak iparmu. Yang menikah dengan adik kembaranku sendiri. Darah kami mengalir dengan sama, jadi aku juga berhak mengatur segalanya. J. Menyeringai tajam. Cek. Hapus air mata buayamu itu. J. Menghempaskan tangan Ayunda. Sekali lagi aku katakan, jika aku masih ada di mansion ini, jangan harap kamu dan Al akan pergi. Kecuali aku tidak ada, ucap J, meninggalkan kamar Ayunda. Ada air bening mengalir di pipi mulusnya Ayunda. La segera menghapusnya, betapa posesifnya memiliki kakak ipar seperti J. Maafkan aku Tia, aku masih tinggal satu atap dengan kakak iparku. Aku harap kamu memahaminya. Aku sudah semampu mungkin, untuk pulang ke rumahku. Tapi J, melarangnya. Katanya dia ingin bersama Al, sebelum dia pergi. Ayunda berharap Aries memahami keadaannya. Tidak apa. Mungkin dia sangat menyayangi keponakannya. Ngomong-ngomong emangnya dia mau pergi kemana? Apa kamu tahu?
Tanya Aries. Masalahnya itu Tia, kami semua tidak tahu dia pergi kemana. Sudah hampir 2 tahun kami tidak bertemu. Bahkan Kevin saja tidak bisa melacak dia di mana. Dan nomor ponselnya, waktu itu dilacak. Malah di mansion, tidak kemana-mana, jawab Ayunda, ia menggaruk kepalanya. Apa kamu tahu? Dia kerja apa? Apa tidak ada merasa aneh dengan gelagatnya? Aries, sambil menyuapkan makanan ke mulut Al. Saat ini mereka sedang jalan-jalan keliling mall dan bermain timezone, mumpung hari libur. Aku hanya tahu dia memiliki perusahaan. Setiap aku tanya dia kemana namun dijawab hanya ada sedikit masalah dan kepentingan lainnya. Apa jangan-jangan J, seorang agen rahasia, tebak Aries. Masa sih? Aku malah takutnya dia seorang keks atau agen bom-bom gitu, selama ini dia tak pernah keluar dari mansion. Kau bisa saja tanyakan kepada Al. Oke, nanti aku minta bantuan dengan temanku. Semoga tahu, apa sebenarnya pekerjaan kembaran suamimu itu. Setauku Yu, kalau seseorang kembar, pasti mereka mengetahui satu sama lainnya. Apa kamu yakin dia kembaran suamimu atau suamimu sendiri? Kata Aries, membuat Ayunda kaget. DGG. Gak Tia. Aku tahu mana suamiku dan orang lain, memang benar jika aku tidak terlalu banyak tanya tentang kepribadian suamiku. Jadi nyesal, gerutu Ayunda. Aries, hanya manggut-manggut mendengar perkataan Ayunda. Ting. Sebuah pesan masuk di ponselnya Ayunda. Dari siapa? Apa dari J? Tanya Aries. Namun Ayunda menggeleng kepala. Dari mantan suamiku, jawab santai Ayunda. Pasti suamimu masih menyayangimu kan, apa tidak rujuk saja? Hahaha. Nanti aku ceritakan tentang kelakuan mantan suamiku itu. Aku tidak menyangka jika kamu menjadi seorang polisi. Pantes aku baru bertemu denganmu. Kekeh Ayunda. Saat aku beberapa bulan menjalankan misi menjadi polisi, aku patah hati saat mengetahui kamu menikah. Aku telat, namun ada kesempatan untukku. Senyum merekah di wajah Aries. Bahkan kamu masih ingat nama panggilan spesial untukku. Hehe. Kamu kan tahu aku janda sudah 2 kali, apa kamu tidak apa-apa? Takutnya apa kata orang-orang nanti, Ayunda merasa minder kepada Aries. Tidak apa, ini hidupku tak ada gunanya mereka mengatur, jawab Aries, dengan santai. Ayunda membuka pesan dari mantan suaminya tadi. Ayunda, apa kamu tidak ke rumah mertua Ambar? Ibuku sudah meninggal dunia, pagi tadi di rumah sakit. Sudah diantar juga, Hendrik. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap Ayunda. Siapa yang meninggal Ayunda? Tanya Aries. Ini mantan ibu mertuaku meninggal dunia Tia, kita ke sana. Yuk, ajak Ayunda. Secepatnya Aries membayar tagihan dan menggendong Al. Di perjalanan Ayunda menceritakan tentang masa lalunya. Sampailah di rumahnya dulu, untuk berganti pakaian. Senyum merekah di wajah Aries. Saat melihat Ayunda, menggunakan gamis panjang berwarna hitam polos dan menggunakan hijab. Kau sangat cantik Ayunda, menggunakan gamis panjang dan berhijab. Aries terpukau memandangi wajah cantik Ayunda. Hahaha. Biasa Tia, aku kan setengah kunti setengah uhti, kekeh Ayunda. Ada-ada saja, kamu ini, senyum kecil Aries. Mereka pun langsung pergi meninggalkan perkarangan rumah dan menuju ke rumah mertua Ambar. Hanya beberapa menit, mereka sudah sampai. Bab 85. Sesampai di perkarangan rumah mertua Ambar, mereka langsung keluar dan disambut para ibu-ibu yang bertetangga dengan Ayunda. Aku kira kamu tidak akan datang Ayunda, kami tahu kamu sangat sibuk, ucap Bu Sumi, langsung mengambil Al. Bu Sum, sangat merindukan kamu Al. Al,
langsung senyum merekah digendong Bu Sumi. "Wih, gebetan baru ya," ucap salah satu ibu-ibu di dekatnya. "Doain ya, Bu. Teman Ayunda, dulu. Masa ibu-ibu lupa, yang sering ikut mencok bersama. Itu dia Aries Tia, yang sering dipanggil Tia," jawab Ayunda. Bu Sumi dan lainnya, menatap lekat dengan Aries. Aries, hanya tersenyum kecil saat di sana menatap ke arahnya. "Oh walah. Sampai pangling, maaf nak Tia. Baru lihat kamu sudah berubah drastis." "Keke Bu Lela. Nak Tia, apa kabar? Lama gak ke rumah," sahut Bu RT, yang datang tiba-tiba. "Sama siapa ke sini, Hem?" "Sama Ayunda, Bu," jawab sopan Aries. Bu RT, terkejut mendengar perkataan Aries. "Ayunda, kamu dengan Aries memiliki hubungan? Nah, kan pasti banyak lagi pertanyaan lainnya." "Hehehehe. Doain saja Bu," senyum manis Ayunda. "Kirain kamu bakalan nikah sama kakak iparmu," bisik Bu Sumi, langsung dicubit Ayunda. Banyak ibu-ibu lain merasa senang kedatangan Ayunda. Namun semua itu ada juga nampak tak suka seperti Henry, Ambar dan Nelly. Mereka menatap tajam ke arah Ayunda, apalagi ia datang membawa pasangan baru. Mata Henry memerah menahan rasa amarah kepada mantan istrinya. "Ya ampun, sudah bawa pasangan baru," sindiran Ambar. "Heran deh. Kok mau-maunya sama janda yang sudah 2 kali?" cibir Nelly. "Palingan bertahan berapa bulan, jangan-jangan meninggal lagi. Kayak suami Ayunda, yang sebelumnya," sambung Nelly. "Aku salah menilaimu Ayunda, apa kamu sebahagia ini atas meninggalnya ibuku? Sampai-sampai kamu membawa pasangan baru, apa mau kamu pamerkan kepada ibuku yang sudah meninggal?" decak Henry. "Siapa sih, yang menyuruhmu datang ke sini Ayunda? Tidak tahu malu, dasar wanita murahan," sambung Nelly. "Sudah cukup," bentak Aries. "Jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Ayunda, kalau tidak mau menerima akibatnya." "Benar? Apa kamu tidak tahu siapa yang dibawa Ayunda? Dia seorang polisi, aku yakin angkatannya sudah tinggi," sambung Bu RT. Ambar dan Nelly terdiam seketika. Wajahnya pucat pias, mendengar perkataan Bu RT. "Polisi? Sial, seberuntung itu Kak Ayunda," batin Ambar dan Nelly. "Lagian aku kesini karena adik kalian Henry yang mengirim pesan kepadaku." Ayunda memperlihatkan ponselnya. Ambar dan Nelly merasa malu. Mereka menatap Henry, yang berpaling arah. "Apa karena dia kamu tidak mau rujuk kepadaku?" tanya Henry. Kata-kata itu sudah muak didengar Ayunda. "Sudah cukup, Mas. Aku muak mendengar perkataanmu tentang rujuk. Sampai kapanpun aku tidak niat," jawab Ayunda dengan tegas. "Seharusnya kalian bersyukur atas kedatangan kami dan Ayunda. Seandainya kami tidak ada hati, bisa saja mengusir orang-orang di sini. Agar kalian sadar, tidak ada yang membantu menguburkan jenazah ibu kalian," sengit Bu Lela. "Benar, kami masih memaafkan kelakuan ibumu Ambar. Apalagi ibumu banyak salah kepada Ayunda, dulu. Apalagi Alem. Belum sempat meminta maaf," ucap salah satu ibu yang ikut melayat. Semua orang bergidik ngeri. "Sudahlah Bu, aku sudah memaafkan kesalahan beliau. Semoga beliau tenang di sana," lirih Ayunda. "Sadar dong, kalian. Jangan sampai sudah wafat tapi belum minta maaf sama orang yang pernah kalian zolimi. Jangan sampai deh, mayatnya gak diterima bumi," ketus ibu yang lainnya. Sudah. Mohon ibu-ibu yang tenang. Kita akan mengadakan sholat jenazah dulu," tegur Pak Ustadz, kepada ibu-ibu yang sedang berdebat. "Tidak baik, berdebat saat sedang berduka cita begini." "Siapa yang berdua cita Ustadz?"
Malahan mereka bahagia atas meninggalnya ibu saya. Sahut Ambar. Astagfirullah, yang sabar nak. Seharusnya kalian bersyukur atas kedatangan para tetangga dan lainnya yang bisa membantu kalian. Tegur Pak Ustadz. Dengarin apa kata Ustadz, apa perlu kalian bertiga di ruqyah? Timpal ibu-ibu lainnya. Ayunda, hanya cengir kuda saja. Apalagi Aries, ia bingung harus berbuat apa. Walaupun dia seorang polisi, mana mampu menghadapi ibu-ibu. Ruqyah saja Pak Ustadz, biar mereka sadar. Sahut lainnya. Banyak iblis dan setan tuh di badan mereka. Ucap lainnya. Tolong, yang tenang ibu-ibuku sekalian, ucap Aries, namun Ayunda malah cengengesan. Gak bakalan kamu bisa menghentikan aksinya para emak-emak, gumam Ayunda, namun masih terdengar oleh Aries. Ruqyah. Semakin ricuh suasananya, Pak Ustadz ia malah geleng-geleng kepala. Aries juga membantu Pak Ustadz untuk menenangkan para ibu-ibu. Susah sekali mengatasi ibu-ibu, daripada mengatasi komandan, batin Aries. Lihat, kamu Ayunda. Saat ibuku meninggal malah ricuh begini. Dan kamu Henry, bisa-bisanya mengajak rujuk kepada mantan istrimu yang ekse ini. Teriak Ambar. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Ambar. Bukan Ayunda yang menamparkan Ambar, melainkan Bu Lela. Bu Lela, kenapa menamparkan aku Bu? Apa salahku? Bentak Ambar, menyentuh pipinya terasa perih. Jaga mulutmu Ambar, aku sudah geram kepadamu dari tadi. Mata nyalang Bu Lela kepada Ambar. Kamu pantas mendapatkan itu Ambar. Tampar lagi, biar mulutnya tahu apa itu adab. Dasar urat malu sudah putus, ini nih. Didikan yang tidak tahu di moral kehidupan manusia, sahut yang lainnya. Para bapak-bapak dan Pak Ustadz, sudah kewalahan menghadapi para ibu-ibu yang semakin ricuh. Tak ada lagi yang menghiraukan jenazah Bu Sari. Sudah ibu-ibu, kalian bubar. Kita pulang saja, ucap Bu RT. Seketika terdiam semuanya. Aries langsung melongo hanya ucapan dari Bu RT. Semua ibu-ibu langsung patuh. Ayo, ibu-ibu kita pulang ke rumah masing-masing, ucap Bu Lela. Mending kita mencok aja Bu, mumpung buah mangga di depan rumah saya banyak. Sahut yang lainnya. Ayo, Ayunda. Kita tinggalkan rumah ini, biar semua bapak-bapak yang mengurusnya. Bu RT langsung menarik lengan Ayunda. Aku ikut, ucap Aries, ia mengikuti para ibu-ibu. Semua salah kamu, teriak Nelly. Astagfirullah, istighfar nak Nelly. Tegur Pak Ustadz lagi. Diam Pak Ustadz, Anda tidak ada hak untuk ikut campur, bantah Nelly, ia langsung menuju Ayunda. Ingin menjambak, secepatnya Aries langsung mencekal lengan Nelly. Menghentikan aksinya. Melihat kejadian tersebut, Henry langsung menamparkan Aries dengan tiba-tiba. Bukan ingin menghindari tamparan dari Henry. Ini adalah kesempatan emas bagi Aries. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi mulusnya Nelly. Tamparan itu dari Ayunda. Jangan macam-macam denganku Nelly. Sinis Ayunda. Aku datang baik-baik tidak membuat keributan. Cek, bilangnya seorang polisi. Sebuah tamparan saja, tidak kau tangkis. Kenapa tidak membalas? Apa kamu takut kepadaku ancam Henry. Tia, kamu tidak apa-apakan, ujar Ayunda. Semua orang-orang di sekitar kaget atas keberanian Henry. Bahkan ibu-ibu di sana juga syok. Baiklah, siap-siap Anda masuk penjara. Sebuah tamparan ini akan jadi bukti kuat untuk memasukkan Anda ke jeruji besi, senyum semerik licik di wajah Aries. Sia Allah, kau menjebakku. Dasar polisi tak tahu diri kamu, bentak Henry. Ingin sekali mengajar polisi ini, namun nyalinya ciut. Hahaha. Mampus kau Henry.
Ucap ibu yang lainnya. Masukkan saja para benalu seperti mereka. Sahut ibu-ibu lainnya. Suasa semakin bertambah ricuh. Pak Ustadz, sudah pusing kepala.